Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa wa ba'du. Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun berada, mari kita mulai pengajian kitab Sahih Muslim ini dengan bacaan Al-Fatihah sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan apa yang akan kita dapat, apa yang sudah dapat, apa yang sedang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah thumma ila arwahi jami'i al-anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wal salihin wal ulama'il amilin khususan ila ruhi al-imam Muslim wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina khususan ila ruhi Abu ya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani wa ila walidina anna Allah yu'li darajatih fil jannah wa anna Allah yunawwiru kuburahum wa yughfiru dunubahum bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء الآمنين وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبسند المتزن إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Qala muslimun. Nah, ini bacanya mulai pelan-pelan lagi ya. Ini sudah mulai ke yang susah lagi. Susah memahaminya, susah tarkibnya juga. Jadi kita baca yang bagian ini pelan-pelan. Qala Muslimun, berkata Imam Muslim, wa ashbahu ma dzakarna, adapun hal-hal yang mirip-mirip yang serupa dengan sesuatu ma dzakarna yang menyebutkan kami, ai dzakarnahu sudah diulang-ulang kemarin, min kalami ahlil ilmi, nyatanya emma berupa kalamnya para ahli ilmu. Tentang apa? Fi muttahimi ruwatil hadithi wa ikhbarihim, di dalam fi muttahami ya, fi muttahami ruwatil hadithi wa ikhbarihim, tentang para rawi-rawi hadis yang dicurigai, wa ikhbarihim, dan ikhbarnya ruwat ya, ke muttaham, an ma'ayibihim, tentang aib-aib mereka. Adapun hal-hal yang serupa dari perkataan para ahli hadis tentang orang-orang yang dicurigai hadisnya, tentang aib-aib dari para rawi yang dicurigai hadisnya, kathirun, itu banyak. Jadi perkataan-perkataan serupa seperti yang disebutkan oleh Imam Muslim sebelumnya itu banyak sekali. Ya tulu, yang akan panjang, Alkitabu, apa kitab, bidzikrihi, dengan menyebutkan kalam, alastiqsoihi, dalam keadaan sempurnanya kalam. Maksudnya kalau disebutkan semua itu jadi panjang kitabnya, nggak selesai-selesai. Kalam yang mengandung al-jarhu wa ta'dil dari para ulama itu banyak sekali. Yang kalau disebutkan semua jadi nggak selesai-selesai kitabnya gitu. Wa fima, dan ialah pada sesuatu, dzakarna yang menyebutkan kami, ai dzakarnahu, dan pada apa-apa yang kami sebutkan, kifayatun, adapun kecukupan, liman, bagi orang, tafahama, yang memahami siapa man, wa aqala, dan sama menjangkau, merenungi, memikirkan siapa man, madhabal qaumi, akan madhabnya kaum. Maksudnya kaum di sini ya ahli hadis, para ahli hadis. Apa yang telah apa yang telah saya sebutkan, kata Imam Muslim, itu sudah cukup, nggak usah disebutkan semua. Liman tafahama wa aqala,
madhabal qaum. Ini dalam ilmu nahwu disebut apa namanya ya? Tanazu ya. In amila niktadaya fismin amal qablu falil wahidi minhumal amal wa thani awla inda ahlil basra waqtara aksan ghairuhum da usra. Jadi ada dua amil yang berebut sama satu makmul. Mana yang beramal? Ya terserah salah satu dari keduanya ini. Mana yang beramal kepada madhabah? Ya salah satu dari dua ini. Tetapi wathani aula inda ahlil basrah. Menurut ulama Basrah yang kedua yang beramal. Begitu. Waqtaro aksan ghairuhum da usrah. Nah selain ulama Basrah ada yang bilang kalau yang beramal itu adalah yang pertama. Itu selain ulama Basrah. Wah nggak selesai kalau jelasin itu. Fima pada apa-apa qalu yang mengatakan siapa madhabul qaum qaum min dzalika dari itu kalam wa bayyanu dan menjelaskan siapa qaum. Bagi orang yang tahu, yang mau belajar, yang mau memahami, ya itu sudah cukup. Apa yang saya sebutkan itu sudah cukup sebagai representasi, sebagai contoh dari proses al-jarhu wa ta'dil yang dilakukan oleh para ulama ahli hadis. Wa inna ma hanya saja alzamu mewajibkan siapa para ulama ahli hadis atau ulama al-jarhi wa ta'dil, mewajibkan anfusahum kepada diri-diri mereka, mewajibkan al-kashfa kepada mengungkap an ma'ayibi ruwatil hadis, mengungkap an ma'ayibi ruwatil hadis, tentang aib-aibnya para perawi hadis, wa nakilil akhbari dan orang-orang yang meriwayatkan hadis, wa aftau dan berfatwa siapa ulama bidzalika dengan itu, al-kashfu an ma'ayibi ruwatil hadis, hina su'ilu ketika ditanya siapa al-ulama, lima karena sesuatu fihi yang ada pada al-kashfu min azimil khotori ay minal khotoril azimi, ay min daf'il khotoril azimi. Kenapa kok para ulama al-jarhu wa ta'dil itu memilih, mewajibkan atau berkomitmen untuk menyingkap aib-aib para perawi hadis dan bahkan berfatwa untuk menyingkap aibnya para perawi hadis, padahal kan nggak boleh menyingkap aib orang lain, itu nggak boleh. Tapi kok dilakukan oleh para ulama hadis ini? Lima fihi min adzimil khotor, karena ada dampak yang besar dari itu, dari al-kashfu itu tadi. Ay min daf'i al-khotoril adim, berupa menolak bahaya yang lebih besar dari sekedar menyingkap aib orang itu tadi. Ada bahaya yang lebih besar di balik itu. Karena al-akhbaru adapun hadis-hadis fi amrid dini pada perkara agama, innama hanya saja tak datang apa akhbar bitahlilin dengan tahlil menghalalkan, atau tahrimin haram, atau amrin atau perintah, atau nahyin atau larangan, atau targhibin motivasi, atau tarhibin atau warning. Fa idza kana rawi, fa idza kana rawi maka jika ada ar-rawi siapa orang yang meriwayatkan laha kepada akhbar, laisa tidak ada siapa rawi bimakdinin adalah sumber lisidqi wal amanati bagi jujur dan amanah. Summa kemudian akdama memberanikan diri ala riwayati untuk meriwayatkan anhu dari ar-rawi man siapa orang qad arafa yang tahu siapa man, man qad arafa yang tahu siapa manhu kepada man akdama al-muqdim walam yubayyin, keliru akdama man qad arafa yang tahu siapa al-muqdim man hu kepada ar-rawi walam yubayyin dan tak menjelaskan siapa man ma kepada sesuatu fihi yang ada pada ar-rawi, tak menjelaskan li ghairihi kepada selainnya man, mimman ghair itu dari kalangan orang jahila yang tak tahu siapa man, ma'rifatahu kepada mengetahui man, karena maka ada siapa man athiman adalah orang yang berdosa bifi'lihi dengan melakukannya man dzalika kepada itu ikdam
Ghosyan lagi menipu li'awamil muslimina terhadap orang-orang awam dari kalangan umat Islam. Karena begini, hadis-hadis itu isinya soal urusan agama. Mau halal, mau haram, perintah, larangan, motivasi, dan seterusnya. Itu kan perkara bukan perkara remeh. Itu merupakan perkara besar. Nah, kalau seorang rawi itu bukan orang yang terpercaya, bukan orang yang jujur, rawinya ndak terpercaya, ndak jujur. Kemudian ada orang yang meriwayatkan dari orang yang ndak jujur tadi itu. Nah, orang yang meriwayatkan itu adalah orang yang tahu. Misalnya ginilah, gampangnya. Saya ini uh, punya guru. Guru saya namanya Zaid, misalnya. Guru dalam bidang hadis loh ya. Zaid ini bukan orang yang terpercaya. Zaid ini dia ndak jujur, dia ndak amanah juga. Nah, saya ini tahu kondisinya Zaid ini, bahwa Zaid guru saya ini dalam bidang hadis bukan orang yang terpercaya. Nah, kalau saya ngambil riwayat ke dia, kan saya tahu kalau saya bisa pilih-pilih, bisa jaga-jaga mana yang benar, mana yang tidak benar, saya pribadi. Nah, kemudian riwayat itu saya sampaikan ke orang lain. Nah, orang lain ini murid saya namanya Umar misalnya. Nah, Umar ini tidak tahu bagaimana kondisinya Zaid. Bagaimana, apakah Zaid itu orang yang terpercaya atau bukan, Umar tidak tahu. Nggak tahu sama sekali soal hal itu. Nah, tetapi saya tidak menjelaskan kepada Umar bagaimana kondisinya Zaid. Maka saya itu termasuk orang yang atiman bifi'lihi, termasuk orang yang berdosa. Khosan di awamil muslimin, dan menipu terhadap orang-orang awam dari kalangan umat Islam. Saya ini yang meriwayatkan hadis dari Zaid yang tak terpercaya, lalu disampaikan kepada Umar yang tak tahu kondisinya Zaid. Begitu kira-kira. Karena la yu'manu, tidak dianggap aman, ala ba'diman, atas sebagian orang, sami'a yang mendengar siapa mantilkal akhbaro kepada hadis-hadis itu, tidak dianggap aman ayyastakmila, apa menggunakan siapa man sami'aha kepada akhbar, au yastakmil, atau menggunakan siapa man ba'doha kepada sebagian akhbar, walaan laha, dan boleh jadi akhbar semuanya akhbar, maksudnya waktaroha atau kebanyakan akhbar, akadimu ialah informasi-informasi bohong, la asla yang tak ada dasar, lah bagi akhbar. Ma'annal akhbar sihaha, padahal hadis-hadis sahih min riwayat titikoti, dari riwayat orang-orang terpercaya, wa ahlil qanaati, dan orang yang ahli al-qanaah, maksudnya ahli al-qanaah ini disyarahi, dijelaskan al-mardiyun, orang-orang yang di apa ya, yang diterima hadisnya kira-kira. Aktaru adalah lebih banyak min ayutorro, daripada dibutuhkan ila nakliman, apa mengutip riwayatnya orang, laisa yang tidak ada siapa man, bitikotin adalah orang terpercaya, wala maknain, dan tak pula orang yang diterima hadisnya. Karena begini alasannya tadi kan, eh, kenapa kok para rawi itu memilih untuk menyingkap aibnya orang-orang yang meriwayatkan hadis, dan bahkan menyuruh orang tadi, karena ada apa istilahnya, ada perkara yang lebih besar ketimbang menjaga aibnya orang muslim. Itu tadi, satu orang rawi itu tadi, perkara besar itu. Kalau sampai hadis-hadis tentang agama ini yang mengandung halal, haram, perintah dan larangan itu diterima oleh orang yang tak di, yang atau disampaikan oleh orang yang tak dipercaya, diterima oleh orang yang tahu kondisinya, tetapi disampaikan lagi kepada orang yang tak tahu kondisi guru yang pertama, maka itu termasuk dosa. Itu yang pertama. Kenapa kok dosa? Kenapa kok bisa disebut dosa? Karena boleh jadi orang yang mendengar tadi, misalnya tadi saya punya guru Zaid, punya murid Umar. Umar tidak tahu Zaid, tetapi saya tahu Zaid, tetapi dan saya tidak menjelaskan kepada Umar. Boleh jadi murid saya yang bernama Umar ini yang mendengarkan hadis dari saya, padahal saya menerima dari Zaid yang tak terpercaya itu, boleh jadi Umar mengamalkan hadisnya. Padahal hadis itu
boleh jadi semuanya isinya bohong, atau aktsaruha, mayoritas isi hadis yang saya sampaikan dari Zaid kepada Umar itu isinya bohong semua. Padahal masih banyak atau ada sekian banyak stok hadis-hadis sahih dari rawi-rawi terpercaya yang sudah dinyatakan oleh para ahli hadis bahwa dia orang yang terpercaya. Kok masih saya mau milih hadis dari orang yang tak terpercaya? Wong banyak hadis dari orang-orang yang terpercaya. Dari orang-orang yang divonis sebagai orang yang boleh diambil hadisnya oleh para ahli hadis. Wala asibu, mudah-mudahan bisa dipaham ya. Wala asibu, dan aku tak menduga kathiron, mimman, kepada kebanyakan, mimman dari kalangan orang, yu'arriju yang condong, siapa aman, minan nasi dari orang, alamat terhadap atas sesuatu, wasofna yang mensifati siapa kami, min hadhil ahaditsid di'afi wal asanidil majhulati, dari hadis-hadis lemah ini dan sanad-sanad yang tak diketahui, wa ya'taddu, dan menganggap siapa aman biriwayatiha dengan riwayatnya ahadits ad-di'af, ba'da ma'rifatihi, setelah mengetahuinya eman, bima, terhadap sesuatu fiha yang ada di dalam ahadits, nyatanya eman, minat tawahuni, berupa lemah, wadha'fi, dan lemah, illa annalladzi, kecuali sesungguhnya motif, yahmilu, yang mendorong, apa ladhihu, kepada eman, man yu'arriju ala riwayatiha, sesuatu yang mendorong, apa ladhihu, kepada eman, atas meriwayatkan ahadits, wanitidadi, dan menganggap biha, dengan ahadits, iradatu takatsuri, adalah pengen banyak bidzalika, dengan itu riwayat, indal awami, di hadapan orang awam, wali ayyuqala, dan agar supaya dikatakan, ma'aktara, ma, betapa banyaknya sesuatu, jamaah yang mengumpulkan, fulanun, siapa fulan, minal hadithi, berupa hadis, wa allafa, dan mengarang siapa fulan, mengumpulkan siapa fulan, ay wa allafa minal hadis, minal adadi, dari bilangan hadis. Saya duga, kata Imam Muslim, orang-orang yang sengaja meriwayatkan hadis-hadis lemah padahal dia tahu bahwa itu hadis lemah, itu motif utamanya. Kenapa kok masih meriwayatkan hadis yang lemah dan hadis dari orang-orang yang sanadnya tidak diketahui? Itu ya motifnya satu, biar dikira punya banyak hafalan di depan orang-orang awam, biar dipuji-puji sama orang awam. Oh, itu si fulan banyak sekali hadisnya, dia banyak sekali riwayat hadisnya. Itu tujuan utamanya. Wa man dhahaba, barang siapa yang pergi, siapa eman, fil ilmi, di dalam ilmu, menempuh siapa aman, fil ilmi, di dalam ilmu, hadal madhaba, kepada madhab yang seperti ini, yang meriwayatkan hadis-hadis sahih dengan tujuan biar dibilang banyak hafalan hadisnya, wasalaka, dan menempuh siapa aman, hadat tariqah, kepada jalan ini, fala nasiba, maka tak ada bagian lahu, bagi iman, fihi, di dalam ilmu, wakana, dan ada siapa aman, bi ayu, sama dengan disebut siapa aman, jahilan, kepada orang bodoh, aula, ialah lebih utama, min ayun sabah, ketimbang dinisbatkan siapa man, ila ilmin, kepada ilmu. Nah, orang yang seperti ini, yang sengaja meriwayatkan hadis-hadis lemah dengan tujuan biar dikira atau biar dipuji oleh orang-orang awam sebagai orang yang banyak hafalan hadisnya, itu tidak pantas disebut sebagai orang alim. Dia lebih pantas disebut sebagai orang bodoh. Fala nasibalahu fihi, fil ilmi, fi hadal ilmi, dia tidak pantas disebut sebagai orang alim. Lebih baik dia disebut sebagai orang bodoh, dan dia tidak masuk di dalam kategori yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dia tidak masuk di situ, tidak diangkat derajatnya, karena dia sejatinya orang bodoh, tidak pantas disebut sebagai orang alim. Saya ada kepentingan mendadak ya. Cukup dulu di sini ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Wa qad takallama ba'du muntahilil hadits, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.